Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Novita Anggraini dan ketiga teman saya Jenisa Ananda Putri, Karisma Anggi Sofiana, dan Laila Rahmatul Karomah. Di sini kami akan menjelaskan tentang dinasti Utsmani di Turki. Langsung saja. Sejarah lahirnya Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berasal dari kabilah pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah, yaitu Turkistan. Mereka adalah suku Kayi, yaitu salah satu suku di Turki Barat. Suku ini terancam saat bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan menyerbu Irak dan wilayah Asia Kecil. Ketika itu, suku Kayi dipimpin oleh Sulaiman Syah melakukan hijrah pada tahun 617 Hijriah atau 1220 Masehi. Ia bersama kaumnya beranjak menuju Anatolia lalu menetap di Ahlat, sebuah kota di timur Turki yang berdekatan dengan Sungai Waan di Armenia. Di daerah inilah mereka menetap dan melakukan aktivitas kehidupan. Wilayah tersebut merupakan padang yang luas dan subur serta kaya akan air. Di sana juga banyak perbukitan untuk mengembala ternak. Setelah merasa aman dari serangan Genghis Khan, maka Sulaiman Shah berusaha memasuki wilayah Suriah atau Syam. Namun nasib malang menimpanya. Saat menyeberangi sungai Eufrat, tiba-tiba banjir menerjang, hingga ia pun tenggelam dan hanyut. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1228 di dekat kota Aleppo. Sulaiman Syah meninggalkan 4 orang putra, yaitu Sangurtekin, Gundogdu, Ertugrul, dan Dandan. Sepeninggal Sulaiman Syah, suku Kayi terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ingin kembali ke daerah asal di perbatasan Asia Kecil, dan kelompok kedua ingin melanjutkan perjalanan ke wilayah Asia Kecil. Adapun kelompok kedua yang ingin melanjutkan ke Asia Kecil mengangkat Ertugrul sebagai pemimpin. Kelompok kedua ini terdiri dari 400 keluarga. Ertugrul ketika itu mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Seljuk Rum. Saat itu, Seljuk sedang berperang dengan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Dengan bantuan Ertugrul, pasukan Sultan Alauddin II pun mencapai kemenangan, sehingga atas bantuan Ertugrul, Sultan Alauddin II sangat berterima kasih. Lalu ia memberi hadiah pada Ertugrul berupa wilayah di pegunungan Armenia dan lembah Seguta di sepanjang sungai Sukarya. Ertugrul ini memiliki putra bernama Utsman. Maka pada tahun 1281, ketika Ertugrul meninggal dunia, Utsman menggantikan kedudukannya. Dari Utsman inilah nantinya nama kerajaan Turki Utsmani diambil. Utsman menggantikan kedudukan ayahnya untuk memimpin suku Kayi atas persetujuan dari Sultan Alauddin II yang sama-sama satu etnis. Kepemimpinan Utsman ini mendapat simpati dari Sultan Alauddin II. Sebagai bentuk simpatinya itu, Sultan Alauddin II seringkali memberikan hak istimewa, seperti menjadikan gubernur, memberi wilayah baru yang ditaklukkan Sultan Alauddin II dari Bizantium, mendapat gelar B, namanya disebut dalam khutbah-khutbah resmi, bahkan Utsman diperkenankan mencetak uang sendiri. Pada tahun 1299, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk. Akibat serangan ini, Sultan Alauddin II gugur dalam pertempuran. Kekosongan kepemimpinan ini lantas dimanfaatkan oleh Utsman untuk memerdekakan diri dari Seljuk. Bahkan Seljuk akhirnya menjadi miliknya setelah mendapat dukungan rakyat dan para penguasa Seljuk berjanji setia pada Utsman. Ini terjadi pada tahun 1300 Masehi. Peristiwa ini menandai berdirinya kerajaan Turki Utsmani, sedangkan Utsman sebagai pemimpin ketika itu mendapat gelar Padishah al-Utsman atau Raja Keluarga Utsman. Ibu kota pertama Turki Utsmani adalah Qurahishyar, sebuah kota Bizantium yang ditaklukkan Turki Utsmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenisa Ananda Putri. Saya akan menjelaskan tentang Konstantinopel. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Latin, dan Kesultanan Utsmaniyah. Hampir selama abad pertengahan, Konstantinopel merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa. Persiapan penaklukan.
Sultan Muhammad Al-Fatih mencurahkan berbagai upaya untuk merencanakan dan mengatur penaklukan, yaitu dengan cara menambah jumlah personel militernya hingga 250.000 mujahid. Selain itu, Al-Fatih juga memberikan pelatihan pasukannya dengan berbagai seni perang, dilengkapi pula dengan berbagai persenjataan sehingga menjadikan mereka ahli dalam melakukan operasi jihad ke Konstantinopel. Strategi di medan perang Al-Fatih dengan cara mendirikan benteng besar di pinggir Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan Bayezid. Benteng Bosporus ini dikenal dengan nama Rumli Haisar atau Benteng Rum. Benteng yang didirikan ini dijadikan sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Selain persiapan mujahid dan pendirian benteng, Al-Fatih juga memberi perhatian kepada armada laut Utsmani dengan menyediakan 400 kapal. Serangan pada tanggal 6 April 1453 Masehi atau 26 Rabiul Awal 857 Hijriah, tentara Utsmani yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad Al-Fatih telah tiba di timur Konstantinopel. Pasukan dibagi menjadi 3 bagian utama yang memungkinkan untuk melakukan pengepungan darat dari berbagai arah, ditambah dengan ketersediaan pasukan cadangan, dan juga Al-Fatih memasang Maryam di depan pagar-pagar. Pada waktu yang sama, kapal-kapal Utsmani menyebar di perairan yang mengelilingi Konstantinopel. Namun demikian, kapal itu tidak bisa sampai ke Teluk Emas karena adanya rantai-rantai besar yang menghalangi masuknya kapal yang berusaha mendekat. Pada tanggal 18 April, Maryam Utsmani berhasil membuka celah pagar-pagar Byzantium di lembah Likus di sebelah barat pagar. Dengan segenap keberanian, pasukan Utsmani bergerak maju untuk menerobos, akan tetapi pasukan yang mempertahankan kota berusaha mati-matian melindungi celah pagar tersebut. Kejeniusan perang yang luar biasa. Al-Fatih mulai melaksanakan rencananya. Dia menyuruh pasukannya untuk meratakan tanah perbukitan tersebut. Lalu didatangkan kayu-kayu yang dilumusi minyak dan lemak. Kemudian papan-papan itu diletakkan di jalan yang telah diratakan untuk mempermudah peluncuran dan penarikan kapal-kapal. Hal yang paling sulit dari proyek ini adalah memindahkan kapal-kapal ke perbukitan yang tinggi. Namun demikian, kapal-kapal Utsmani berukuran kecil dan ringan. Kapal-kapal itu ditarik dari Bosporus ke daratan di atas papan-papan kayu yang telah dilumusi minyak sejauh 3 mil. Akhirnya kapal-kapal itu sampai di titik yang aman, lalu berhenti di Tanduk Emas. Pada malam itu, pasukan Utsmani berhasil menarik lebih dari 70 kapal perahu dan dihentikan di Tanduk Emas ketika musuh sedang lemah. Pada waktu pagi, tanggal 22 April 1453, penduduk kota Konstantinopel terbangun oleh takbir pasukan Utsmani yang menggema di Tanduk Emas. Mereka dikejutkan oleh kapal-kapal Utsmani yang telah menguasai perairan itu. Pasukan Utsmani mulai menempatkan Maryam besar di daratan tinggi yang berada di belakang Galata. Maryam ini mulai memuntahkan peluru-pelurunya secara intensif ke pelabuhan, baik dari darat maupun dari laut, dengan tujuan untuk melemahkan pasukan Byzantium, sehingga mereka tidak bisa istirahat dan berpikir dengan tenang. Serangan umum Konstantinopel. Pada tanggal 27 Mei 1453, Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk membersihkan hati serta mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sholat dan terus berdoa. Pasukan Utsmani terbagi ke dalam beberapa kelompok dengan fokus serangan diutamakan ke wilayah lembah Likus. Kelompok penyerang pertama mengalami kekalahan, kemudian diganti dengan kelompok kedua. Akhirnya kelompok kedua berhasil mencapai pagar Konstantinopel, tetapi karena kekalahan akhirnya digantikan oleh kelompok ketiga dan akhirnya menembus pagar. Pertempuran juga sedang berlangsung di area laut. Armada laut terus-menerus menghujani dengan Maryam benteng kota yang mengakibatkan pasukan Byzantium tercerai-berai.
dan harus menghadapi lebih dari satu front dalam satu waktu sekaligus. Tepat 54 hari pertempuran Konstantinopel, pada hari itu tanggal 29 Mei 1453, sebelum matahari tepat berada di atas kepala, akhirnya kota Konstantinopel takluk di tangan Al-Fatih, pemimpin Daulah Utsmaniyah. Al-Fatih kemudian turun dari keduanya dan bersujud kepada Allah atas tanah yang direbutnya. Serta tak lupa, Al-Fatih menyampaikan selamat kepada pasukannya atas kemenangan yang diraih dan melarang melakukan pembunuhan. Sebaliknya, Al-Fatih memerintah memperlakukan dengan baik dan lemah lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Karisma Anggi Sofiana yang akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang peradaban pada masa Utsmani. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani sangat lama, yaitu dari tahun 1299 Masehi sampai 1240 Masehi. Namun di sini dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama 1299 sampai 1402 Masehi. Dari masa Utsman I sampai masa Bayazid I. Pada masa ini mencakup awal berdirinya kerajaan Turki Utsmani, penaklukan-penaklukan pertama dan kekalahannya melawan Timur Lain yang banyak menaklukkan wilayah-wilayah Islam. Jadi, pada periode pertama ini, Turki Utsmani banyak menaklukkan wilayah-wilayah Islam. Dan juga periode kedua pada tahun 1403 sampai 1566 Masehi. Masa ini diisi oleh Muhammad I sampai masa Sulaiman I Al-Qanuni. Periode ini mulai adanya pembangunan kembali dan perkembangannya secara cepat sampai pada puncak kejayaannya. Disinilah masa keemasan Turki Utsmani, yaitu pada periode 2. Nah, untuk periode ketiga, mulai tahun 1566 sampai 1703 Masehi, dari Sultan Salim II sampai masa Sultan Mustafa II. Masa ini ditandai dengan adanya penaklukan-penaklukan dan jatuhnya Hongaria kepada musuh. Nah, untuk yang periode selanjutnya, yaitu periode 4, mulai dari tahun 1703 sampai 1839 Masehi, dari masa Sultan Ahmad III sampai masa Sultan Mahmud II. Periode ini dikenal dengan masa kemunduran dan kelemahan yang ditandai dengan terjadinya perjanjian-perjanjian dengan raja-raja di luar Islam yang tidak menguntungkan. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa kemunduran dan kelemahan pada periode 4 ini. Nah, pada periode 5, yaitu masa Sultan Abdul Al-Majid I sampai masa Muhammad VI, masa ini ditandai dengan kebangkitan dari segi kebudayaan dan administrasi dengan adanya pengaruh dari Barat. Nah, selanjutnya pada masa ini juga ada banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai, yaitu yang pertama bidang politik dan pemerintahan, meliputi perluasan wilayah kekuasaan. Sebenarnya ekspansi sudah dilakukan sejak Sultan Utsman I, gelar Padishah Al-Utsman. Apa sih itu ekspansi? Ekspansi itu adalah sebuah aktivitas memperluas atau memperbesar usaha, ditandai dengan penciptaan pasar baru dan juga pencapaian fasilitas dan lain sebagainya. Usaha ekspansi setelah Sultan pertama Turki wafat tetap dilanjutkan oleh sultan-sultan yang lain. Antara lain Orhan I telah menaklukkan kota Izmit pada tahun 723 Hijriah atau 1330 Masehi. Kalipoti atau pantai Eropa pada 756 Hijriah atau 1356 Masehi, yang kemudian dijadikan benteng strategis bagi Turki Utsmani. Nah, puncaknya kebesarannya pada masa pemerintahan Muhammad II atau Al-Fatih yang sukses menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, yang merupakan ibu kota Bizantium dan Romawi Timur. Nah,
Saat Sultan Sulaiman Al-Qanuni memimpin, cakupan wilayah kekuasaan sudah luas meliputi Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman di Asia. Dan di benua Afrika meliputi Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair. Di benua Eropa meliputi Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Romania. Sebab itu, di masa kejayaan Turki Utsmani memiliki wilayah di 3 benua. Jadi, perluasan di wilayah kekuasaan ini sudah lumayan banyak. Nah, yang kedua itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa Utsmani itu dari sistem monarki, yaitu pergantian kepemimpinan yang didasarkan pada garis keturunan. Hal itu berubah menjadi sistem konstitusional, yaitu sultan sebagai kepala pemerintah menjalankan roda pemerintahan berdasarkan undang-undang yang awalnya dirintis oleh Sulaiman Al-Qanuni. Bahkan pada masanya Mahmud II telah dibuat undang-undang yang lebih kita kenal dengan sebutan Tanzimat. Dengan hal itu, Sultan tidak lagi sewenang-wenang sebab telah terikat dengan hukum yang dikepalai mufti yang berwenang melegitimasi keputusan hukum kerajaan terutama persoalan keagamaan. Nah, kemajuan yang kedua adalah bidang ketentaraan. Bidang ketentaraan ini dibangun setelah gerakan ekspansi. Pemerintah Turki Utsmani memanfaatkan kemampuan orang-orang dari timur yang direkrut Ghazi untuk prajurit. Di samping mereka itu memiliki strategi militer, mereka itu juga memiliki semangat kesatria yang menakjubkan, yang kelak menjadi mesin perang Turki yang luar biasa hebatnya. Selanjutnya, Orhan melakukan perombakan dan pembaharuan dalam tubuh organisasi militer menjadi pasukan yang tangguh dengan nama Janissary dan Inkishariyah. Selain Janissary, pemerintah juga membentuk prajurit yang dikenal dengan Taujah. Jadi, perombakan yang dilakukan Orhan itu dalam tubuh organisasi militer menjadikan pasukan yang tangguh yang bernama Janissary dan Inkishariyah. Dan kemajuan yang ketiga itu adalah bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, sejak dikuasai Laut Hitam, Aegean, dan Mediterania sebagai jalur perdagangan laut yang strategis, terutama untuk jalur distribusi hasil produksi yang dikembangkan ke dunia luar. Terdapat sentra-sentra kota industri pada waktu itu, misalnya Mesir memproduksi kain, sutra dan katun, Anatoli dan memproduksi bahan-bahan tekstil dan lain sebagainya. Mereka juga negara agraris yang subur dengan hasil pertaniannya seperti Syria yang menghasilkan beras, sayuran, terigu, dan lain sebagainya. Bahkan daerah lain juga menghasilkan buah-buahan. Hasil-hasil dari pertanian mereka ini juga dipasarkan melalui Laut Hitam. Sarana peningkatan ekonomi yang lain yaitu ketika musim haji tiba. Hal itulah yang menyebabkan perekonomian di Turki Utsmani relatif berjalan baik, bahkan cenderung maju untuk kepentingan pemerintah dan rakyatnya. Dan yang keempat, itu adalah bidang kebudayaan. Kebudayaan kerajaan Turki Utsmani merupakan perpaduan ragam kebudayaan seperti Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama. Sedangkan organisasi pemerintahan dan kemiliteran diserap dari Bizantium. Adapun ajaran mengenai prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, serta huruf diambil dari Arab. Jadi, mulai dari Persia, Bizantium, dan Arab itu diambil berbeda-beda. Untuk yang kelima, yang terakhir itu adalah bidang keagamaan. Agama dalam masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik masyarakat, digolongkan berdasarkan agama. Masyarakat di Turki Utsmani itu digolongkan berdasarkan agama. Dan kerajaan pun terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku.
Para mufti menjadi pejabat tertinggi dengan urusan agama, sekaligus berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, yaitu peradaban pada masa Turki Utsmani. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Laila Rahmatul Karomah akan melanjutkan presentasi tentang masa kemunduran dinasti Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani selama kurang lebih 5 abad menjadikannya seperti seorang yang sedang mengidap penyakit yang menahun dan hanya menunggu saat-saat kematian. Turki Utsmani pada saat itu disebut sebagai The Sick Man of Europe atau orang sakit dari Eropa. Banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu wilayah kekuasaan yang sangat luas. Administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang mempunyai wilayah amat luas sangat rumit dan kompleks. Kondisi ini diperparah oleh ketidakberesan administrasi kerajaan Turki Utsmani yang penuh dengan ketidakadilan, korupsi, dan pencurian. Kemunduran Turki Utsmani mungkin tidak akan datang begitu cepat apabila kekuasaannya hanya sebatas kekuasaan awal sebelum dilakukannya ekspansi. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Wilayah Turki Utsmani yang luas didiami oleh penduduk yang beraneka ragam baik dari segi agama, ras, etnis maupun adat istiadat. Untuk mengatur penduduk yang beraneka ragam tersebut diperlakukan suatu organisasi yang tertentu. Tanpa didukung oleh administrasi yang baik, kerajaan Turki Utsmani hanya akan menanggung beban yang berat akibat heterogenitas tersebut. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Setelah kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Turki Utsmani tidak lagi memiliki sultan yang kuat dan cakap. Yang ada hanyalah sultan yang lemah yang tidak lagi mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan kerajaan yang maju. Mereka telah tenggelam ke dalam kehidupan glamor yang hanya menumpuk harta kekayaan hasil rampasan perang dari berbagai daerah taklukan. Sultan Salim I adalah contoh nyata dari kondisi tersebut, yang kemudian diikuti oleh sultan-sultan lainnya. Karena sifatnya yang tidak baik tersebut, ia digelari dengan Al-Majun. 4. Budaya pungli. Pungli atau ruswah merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Turki Utsmani. Setiap jabatan yang hendak diraih oleh seorang harus dibayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut. Berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral yang kian merajalela, yang membuat penjabat semakin rapuh. 5. Penyelewengan dan pemberontakan Jenisari. Jenisari atau pasukan baru dibentuk oleh Sultan Orkan dengan merekrut anak-anak non-muslim di daerah-daerah yang takluk di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Mereka dibawa ke Istanbul, dipisahkan dari keluarga dan asalnya. Kemudian mereka mendidik dan dilatih dengan keras. Diberi pelajaran tentang Islam sehingga mereka hanya taat dan patuh dan taat kepada Sultan. Sampai suatu saat Jenisari mempunyai peran dominan dalam kerajaan. Yang keenam, merosotnya ekonomi. Akibat perang yang tak pernah henti, perekonomian negara merosot. Pendapatan berkurang, sementara belanja negara sangat besar termasuk untuk biaya perang. Merosotnya ekonomi juga akibat munculnya kekuatan ekonomi baru di Eropa, karena bahan-bahan mentah mulai beralih memasuki wilayah Eropa, sehingga di Turki terjadi kelangkaan komoditi tersebut, seperti gandum, wol, timah, dan logam mulia. Yang ketujuh, pemberontakan daerah-daerah. Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan pusat melahirkan pemberontakan tuntutan menuntut otonomi maupun kemerdekaan. Pemberontakan ini telah banyak menguras kemampuan Turki Utsmani baik militer maupun ekonomi. Pemberontakan tersebut terjadi antara lain di Mesir oleh Ali Bek Al-Khabir. Faktor eksternal yang pertama yaitu munculnya negara-negara kuat di Eropa. Mulai abad ke-17 muncul negara-negara kuat di Eropa seperti Inggris dan Prancis. Pada abad ke-18 menyusul Rusia dan Jerman, munculnya kekuatan tersebut secara umum merupakan faktor yang mempercepat keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Munculnya kekuatan baru tersebut disebabkan oleh beberapa penemuan di bidang teknologi yang selanjutnya mendorong bangkitnya kekuatan baru di bidang ekonomi maupun militer. Yang kedua, munculnya ide-ide baru. Munculnya ide-ide baru seperti nasionalisme, demokrasi, republik, kemerdekaan, konstitusi, dan reformasi mendatangkan masalah tersendiri bagi Utsmani. Ide kemerdekaan dan nasionalisme misalnya membuat daerah-daerah yang dikuasai Turki serentak bangkit menuntut kebebasan mereka. Kemunduran Turki Utsmani yang memakan waktu sangat panjang mencapai puncak pada saat menjalani kekalahan pada Perang Dunia Pertama bersama Jerman dan Austria.
Tampilnya Mustafa Kemal sebagai penyelamat tidaklah membawa titik terang bagi Turki Utsmani, bahkan sebaliknya. Tahun 1923, jabatan Sultan dihapus menyusul pencabutan jabatan Khalifah pada tahun 1924. Pada tahun 1923, juga Majelis Nasional Agung memutuskan berdirinya Republik Turki, memilih Mustafa Kemal sebagai presiden dan memindahkan ibu kota ke Ankara.